kalau kita klik dia akan muncul pilihan isian. Nah, pilihan isiannya ini teman-teman itu diambil dari tabel jabatan. Data-data ini ditampilkan ke form di sini. Jadi tidak diketik manual. Halo teman-teman semua. Jadi ini kan data yang sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang cara menampilkan data dari dua tabel MySQL. Nah, di tabel ini kan ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ya. Kolom kedua dan kolom ketiga ini diambil dari tabel karyawan. Nah, dari sini ya, tabel karyawan. Kemudian di baris ke 4, 5, 6 ini diambil dari tabel jabatan. Nah, ini tabel jabatan ya. Jadi, tabel ini sudah berelasi antara tabel karyawan dan tabel jabatan. Nah, kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya sih baiknya ditonton dulu ya, biar lebih utuh pemahamannya. Kali ini kita akan bikin form untuk tambah datanya. Jadi tambah data biar ditampilkan di tabel yang tadi gitu. Data isiannya itu cukup 3 aja teman-teman. Ada nomor induk karyawan, ada nama, dan ada jabatan. Ini sesuai dengan yang ada di tabel karyawan. Nah ini ya, ada nomor induk, ada nama, dan ada ID jabatan. Kenapa ID karyawan tidak dimasukkan atau ID car? Karena dia sudah otomatis terisi. Auto increment ya, dia otomatis terisi ketika ada data baru yang di entry ke tabel ini. Oke, dari 3 isian data ini di bagian jabatan, ini saya buatkan drop down nih. Jadi kalau kita klik dia akan muncul pilihan isian. Nah, pilihan isiannya ini teman-teman itu diambil dari tabel jabatan. Oke, kita cek ya. Nah, di tabel jabatan di sini itu sudah ada datanya, ada staf HRD, staf finance, dan seterusnya. Data-data ini ditampilkan ke form di sini. Jadi tidak diketik manual, semua data yang ada di tabel dimunculkan di sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara bikinnya seperti apa. Oke, kita masuk ke codingan ya. Saya siapkan 2 buah file seperti biasa, file koneksi harus dibuat ya. Saya sih biasanya file koneksi selalu dibuat terpisah. Kalau teman-teman mau langsung juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini hanya untuk memudahkan aja biar dia nggak selalu diketik tiap kali saya bikin script baru gitu. Oke, di file koneksi ini saya jelaskan singkat aja ya, walaupun sudah sering saya jelasin. Koneksi saya buat variabel baru bernama koneksi, MySQL connect, dia akan menjalankan query koneksinya seperti apa. Localhost, ini nama hostnya, root, nama user database-nya 2011, nama password database-nya, latihan DB, nama database-nya. Jadi database yang kita gunakan itu latihan DB. Bagian ini bisa disesuaikan nih teman-teman. Password database dan nama database-nya. Ya. Sering juga ada yang nanya gimana kalau misalnya password database-nya kosong atau nggak pakai password. Jadi begitu teman-teman buka phpMyAdmin sudah langsung masuk aja gitu. Itu berarti tanpa password. Ini tinggal dihapus aja. Tinggal dihapus. Nah, dikosongin seperti ini. Gitu ya. Jadi cukup petik 2 kali. Dia membacanya adalah koneksi itu tanpa database. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke script yang utama. Ini script utamanya ada 45 baris. Bagian 1, baris 1 maksudnya, sampai dengan baris ke 31 ini formnya. Gitu. Tampilnya nanti seperti tadi. Nah, seperti ini formnya. Oke ya, saya jelasin sedikit aja bagian formnya nih. H2 tambah data pegawai. Ini buat judul aja sih. H2 ini heading 2 ya. Kalau misalnya pakai lebih besar H1. Kalau lebih kecil H3. Ini tag HTML ya. Tag HTML. Kalau teman-teman belum tahu tentang tag HTML, saya sudah buat videonya sih. Jadi
Silahkan ditonton aja. Saya sertakan linknya di atas ya. Kemudian baris ketiga, form action sama dengan petik 2 metode post. Metode ini metode mendorong atau metode mengirim data. Jadi ada metode get, ada metode post. Kalau post itu mengirim data, kalau get itu mengambil data. Actionnya ini petik 2, kenapa? Biasanya kan saya isi file di sini nih. Misalnya proses PHP gitu ya, proses PHP. Nah, ini saya kosongkan karena saya naruh script pemersesnya di bawah. Ini di baris ke 35 sampai dengan 43. Jadi ketika proses submit dilakukan atau tombol submitnya diklik, dia akan mengeksekusi query yang ada di internal file ini gitu. Itu maksudnya kenapa saya pakai petik 2 kali. Kemudian table, tr, td, ini sih tag HTML ya, untuk membuat tabel, untuk merapihkan form aja. Nah ini kan formnya jadi lurus ya, nih ini lurus nih. Kalau tanpa tabel, dia akan berantakan. Ini pakai tabel kan, jadi rapi. Cuma karena nggak kelihatan aja bordernya, saya kosongin. Kalau misalnya bordernya saya kasih gitu ya, saya kasih border sama dengan misalnya 1 nih, biar kelihatan tabelnya ya. Oke, kita coba refresh. Nah, kelihatan kan tabelnya. Oke, berikutnya nih, di sini ada 2 kolom ya, 2 kolom. Tadi ini kolom teman-teman. Ini kan ada 2 kolom ya. Kolom 1 sama kolom 2. Ini nick, nama, jabatan ada di kolom 1. Nah, isiannya ada di kolom 2. Ya, biar mudah aja sih sebenarnya. Kalau tanpa tabel juga nggak masalah teman-teman, cuma jadi nggak rapih gitu. Oke, jadi isiannya ada 3, ada nomor induk, input tipenya teks, kemudian nama atributnya nama yang kedua, input tipenya teks. Nah, yang ketiga ada ID jabatan, input tipenya itu select. Select ini berbentuknya drop down gitu ya, drop down. Kemudian baris ke-16 ini option, ini muncul apa namanya garis 3 seperti ini ya, garis 3 nih. Ini hanya untuk menandakan bahwa data ini kosong, kita harus diisi nilainya. Kemudian ini masuk ke baris PHP nih, baris PHP. Include koneksi PHP, kita memanggil file koneksi PHP. Ini kan file koneksi PHP-nya ya. Nah, ini kita sisipkan di sini. Jadi tidak perlu kita mengetik ulang, cukup dengan menyisipkan file koneksi PHP di sini. Terus baris ke-19 kita menjalankan query. Saya buat atribut baru bernama query, mysql query, select from jabatan, ambil data dari tabel jabatan. Kemudian while ini adalah prosedur pengulangan aja, dia akan mengulang datanya sebanyak jumlah data yang ada di tabel jabatan. Kemudian baris ke-21 option value. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami. Jadi bagian ini nih, bagian value sama dengan data ID jabatan, ini yang akan tersimpan di tabel karyawan nantinya. Nah, akan tersimpan di sini nih. Jadi bentuknya angka ID jabatannya. Walaupun pada saat nanti ditampilkan, bentuknya adalah teks ya. Bentuknya teks berupa nama jabatan setelah direlasikan dengan tabel jabatan. Jadi yang akan dikirim ke database atau ke tabel MySQL ini bentuknya adalah ID jabatan atau bentuknya angka. Kemudian kalau ini apa nih? Kalau ini labelnya teman-teman. Jadi yang dimunculkan di form. Label tuh ini nih. Nah, ini label nih. Ini yang muncul. Jadi kalaupun misalnya kita pilih staff finance atau misalnya supervisor yang nanti akan tersimpan di tabel karyawan di sini, itu adalah kode jabatan atau ID jabatan yang ada di tabel jabatan di sini gitu. Ini yang dikirim ke tabel karyawan, ini yang dimunculkan di labelnya atau di formnya. Bisa nggak di sini diisi nama jabatan? Bisa aja, bisa. Misalnya ini isi nama jabatan, cuma tidak bisa direlasikan nantinya.
datanya tidak bisa direlasikan dengan tabel jabatan. Nah, tujuan kita membuat form ini kan agar hasilnya itu bisa direlasikan dengan tabel yang lain gitu. Jadi tidak data tunggal. Kalau data tunggal sih nggak masalah. Misalnya kita nggak butuh tabel jabatan buat ditampilkan, nggak masalah sebenarnya. Tapi kan kita masih butuh tabel jabatan untuk ditampilkan di data karyawan gitu ya, atau direlasikan dengan data karyawan. Terus baris ke-28, ini tombol submit aja. Tombol ini nih, tombol submit ya. Saya beri nama atributnya proses, ini nih, proses. Kemudian value ini label nih teman-teman, yang ada di tombolnya. Oh, ini nama atributnya gitu. Baris ke berikutnya, baris 35, if insert post process, ketika tombol bernama proses ini diklik, dia akan menjalankan query. Query-nya apa? Insert into karyawan, simpan ke tabel karyawan. Ada 3 yang disimpan, nomor induk, nama, ID jabatan, sesuai dengan kolom di tabel karyawan. Kita cek nih, tabel karyawan kan ada 3 ya. Nah, ini nih, nomor induk, nama, ID jabatan. Ada 3. Ini yang nanti akan diisi datanya dengan query ini gitu. Kolom nomor induk akan diisi dengan post nomor induk. Post nomor induk ini ngacunya kemana? Ngacunya ke baris 7 teman-teman. Nah, ini ya, nomor induk. Jadi apa yang diisikan di form nomor induk atau isian nomor induk itu akan terekam di sini. Begitupun apa yang diisikan di kolom nama akan disimpan di kolom nama pada MySQL. Apa yang diisikan di kolom ID jabatan gitu ya, itu juga akan diisikan di kolom MySQL atau tabel MySQL ID jabatan. Ordai MySQL error koneksi ini akan memunculkan pesan error ketika terjadi kegagalan koneksi atau kegagalan query. Oke, berikutnya baris ke-42, echo script alert, ini bahasa JavaScript aja. Dia akan menjalankan notifikasi data telah tersimpan ketika prosesnya selesai dilakukan. Oke, begitu bagian scriptnya nih teman-teman. Kita coba ya, kita coba. Kita kasih data misalnya 1998. Nama misalnya apa ya? Maulana aja lah. Maulana, kemudian jabatannya apa nih dia? Jabatannya direktur. Oke, kemudian kita simpan. Nah, data telah tersimpan, ada notifikasi. Kita klik OK. Kemudian kita cek nih teman-teman di database. Kira-kira masuk nggak ya? Kita browse aja langsung ya. Kita browse. Nah, ini ya masuk datanya. Data ini akan direlasikan dengan data jabatan. Atau tabel karyawan akan direlasikan dengan tabel jabatan. Sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini kita refresh nih. Oke, muncul ya nomor 8, Maulana, jabatan direktur. Dia muncul nih gaji pokok, tunjangan gitu. Padahal kan di tabel karyawan di sini nggak muncul kan, nggak ada. Cuma karena sudah direlasikan dengan tabel jabatan, sehingga data-data yang lain juga akan muncul. Apa yang ada di tabel jabatan bisa ditampilkan di sini. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih bingung seperti biasa, tanyain aja di komentar. Ya, saya sih biasanya kalau ada komentar yang lebih spesifik diarahinya ke IG buat biar tahu codingan yang udah dibuat seperti apa gitu. Nah, saya juga sudah menyertakan link latihan di deskripsi, nanti silahkan di-download ya. Itu source code dari file latihan video ini, termasuk database-nya, tabelnya juga saya sertakan, jadi silahkan di-download aja, di-install dan dilakukan konfigurasi sesuai dengan yang biasa dilakukan. Kalau yang belum tahu cara instalasi dan konfigurasinya, teman-teman bisa nonton video di atas, saya sertakan linknya. Panduan instalasi dan konfigurasi. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga latihan dan belajarnya makin lancar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.